Ini adalah isu ke-21 dari Absolute Batman. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Ketika Batman dikepung oleh kelima Robin, Alfred memintanya agar mundur karena dia tidak punya kesempatan untuk melawan besi-besi raksasa itu. Batman hanya diam mendengarnya. Dia menjatuhkan bom asap dengan R1 menyuruhnya menyerah dalam 30 detik atau pertarungan terjadi. R2 malah menyuruhnya melawan, dan di saat yang bersamaan, Kapten Slade melaporkan kalau wilayah sekitar sudah dievakuasi, jadi sekarang mereka bisa melumpuhkan Batman, dan ingat kalau dia hanyalah manusia biasa. R3 memberikan peringatan terakhir atau hal buruk terjadi, tapi Batman tidak peduli. Dia mengikat jubahnya ke tangannya, mengeluarkan kapaknya, sambil mengatakan kalau hal buruk memang akan terjadi, tapi itu kepada mereka. Mendengar itu, R3 pun segera menyerang, yang ditahan dan diserang balik oleh Batman, yang membuat R4 segera membantu, menyerang dengan keras, dan membuat Batman terpental menghantam apartemen. R5 segera melesat mencarinya, tapi dari apartemen itu, Batman melontarkan diri ke R1, mengeluarkan scanner, meminta markas mencari kelemahannya, yang membuat Slade memerintahkan R3 melacak sinyalnya untuk mencari siapa yang bicara padanya. Mendengar Batman memiliki tim di baliknya, Slade memerintahkan R2 untuk memutus koneksinya, yang membuat R2 menembakkan EMP ke udara untuk memutus komunikasi Batman. Setelahnya pengejaran berlanjut, R5 mengejar Batman dengan mode motornya, dan di saat yang bersamaan, karena komunikasi mereka terputus, Alfred tidak bisa memberitahu Batman kalau pertarungan publik inilah yang para Robin inginkan, dan yang bisa Alfred lakukan hanyalah menyaksikan ketika Batman bertarung hanya untuk melepaskan amarahnya. Di pertarungan itu, Batman menggunakan Bathamnya sebagai spike strip untuk merusak ban R5, dan ketika melihat Batman kabur, R2 mengeluarkan senjatanya dan menembakkan itu yang menghancurkan gedung di depannya. Batman pun terjebak di reruntuhan itu, dan melihat ini, Alfred berkata kalau mereka harus mengeluarkannya dari situ, yang membuat Harley bergegas menggunakan alatnya. Di saat yang bersamaan, Slade memerintahkan para Robin mencari Batman, dan kalau ada pergerakan, dia mengizinkan R2 untuk menembaknya lagi. Mendengar ini, R1 atau Dick Grayson mengatakan kalau mereka baru aja menghancurkan gedung serta membuat listrik di satu distrik padam, dan karena mereka bergabung untuk melindungi Gotham, dia tidak merasa kalau hal ini melindungi. Dick pun keluar dari mekanya, yang membuat para Robin menanyai apa yang dia lakukan, dan Dick berkata dia akan memindai gedung itu untuk memastikan tidak ada warga yang terjebak. Melihat ini, Slade mengingatkan kalau ini adalah perang, jadi kalau dia ingin menolong orang-orang, maka dia harus kembali ke mekanya dan membunuh Batman yang merupakan teroris, apalagi Batman memiliki seseorang di baliknya dan dia mengenal orang itu. Di Batcave, Alfred menanyai Harley apakah dia menemukan Batman, dan sambil nyengir, Harley memberitahu Alfred kalau koloni kelelawar tidak akan pernah melupakan anggotanya, aka dia berhasil menemukannya. Segerombolan drone berbentuk kelelawar melesat ke arah para Robin, mengacaukan sensor mecha mereka, menyerang mereka, yang membuat Dick memerintahkan semuanya mundur, dan di saat yang bersamaan, satu drone berhasil menemukan Batman dan membawanya kabur dari sana. Di masa lalu, Bruce yang menjadi bagian dari geng Falcone bertugas sebagai tukang pukul yang dengan mudah mengintimidasi targetnya karena ukuran tubuhnya. Saat mereka sedang istirahat, Gordon tiba-tiba datang, yang membuat Falcone menyuruh anak buahnya memperlihatkan lisensi jualannya, tapi Gordon datang bukan untuk Falcone, melainkan untuk Bruce. Saat menghampiri, Bruce berkata dia baik-baik saja, dia sedang bekerja untuk membayar hutangnya, tapi Gordon mengingatkan kalau hutang itu sudah dibayar teman-temannya, yang dibenarkan Bruce, tapi dia sedang bekerja untuk membayar hutang ke teman-temannya.
Bruce juga memberitahu kalau Falcone tidak memaksa atau menahan dirinya, ini kemauannya sendiri, dan Gordon mengerti akan itu, tapi pekerjaan ini akan menggerogoti pikirannya, merusaknya dari dalam, sama seperti dirinya dulu sebelum orang tua Bruce menariknya keluar. Dan karena dia merasa berhutang pada mereka, jadi sekarang dia harus menarik Bruce keluar dari sini. Bruce mengapresiasi usahanya itu, tapi Gordon harus pergi, dan sebelum itu, Bruce meminta maaf karena dia harus memakinya. Di masa sekarang, Barbara berlinang air mata ketika berpidato di pemakaman ayahnya soal hal-hal baik yang ayahnya ajarkan padanya. Di sana juga ada Bruce yang diam-diam datang, ada Waylon, Harvey, Eddie dan Ozzy, serta Mayor Hill yang air matanya paling banyak. Setelah selesai, kelima Robin mendatangi Barbara, mengatakan kalau mereka akan mengadili Batman atas kerusakan yang dia sebabkan. Dengan sinis, Barbara mengingatkan mereka soal gedung yang mereka hancurkan, tapi para Robin membela diri kalau para warga sudah dievakuasi, dan yang terpenting, mereka harus menghentikan Batman. Sambil berjalan pergi, Barbara mempersilahkan mereka, tapi jangan lakukan itu demi ayahnya, karena ayahnya lebih mendukung Batman daripada apa yang mereka lakukan. Di luar, sambil mengenang match melon, keempat sahabat Bruce menyayangkan kepulangan Gordon karena cuma dia polisi yang mereka suka. Eddie menanyai apakah menurut mereka benar-benar Bruce yang melakukannya, dan Harvey berkata tidak tahu karena saat ini dia bisa melihat Bruce bersalah sekaligus tidak. Waylon pun membela Bruce dan berkata kalau mereka harus saling membantu, tapi Ozzy agak tertawa, memberitahu Waylon kalau klubnya mulai sepi, bahkan akhir-akhir ini tidak ada pengunjung, jadi dia memutuskan bergerak untuk menunjukkan siapa dia, tapi belum sempat dia keluar, Cosmo dan anak buahnya tiba-tiba datang dan dia hampir mati karena mereka. Harvey menambahkan kalau minggu lalu dia mengikuti Victor, seorang pembunuh berantai yang pernah dia penjarakan, tapi bebas karena dia membantu Bruce. Dan di momen itu, dia merasa apa yang akan dia lakukan itu benar, tapi karena ragu, dia melempar chip di mana yang mendarat adalah sisi buruknya. Setelahnya, Ozzy mengatakan kalau sekarang kita berbeda, kita yang dulu sudah mati, dan dirinya bukanlah Ozzy, dirinya adalah The Penguin, orang-orang memanggil Harvey Two-Face, Eddie Riddle Freak, dan Waylon, bagi semua orang dia adalah Croc. Sekarang kita semua adalah monster, dan monster hanya memikirkan dirinya sendiri. Mendengar ini, Waylon berkata itu BS, dia tahu Ozzy tidak percaya itu, tapi Ozzy menarik kalung Waylon yang membuatnya berubah untuk membuktikan kalau mereka ini adalah monster. Dengan tubuh setengah buaya, Waylon menekankan kalau mereka tetaplah mereka yang dulu, mereka tetaplah Ozzy, Harvey, dan Eddie, dan cara mereka mempertahankan itu adalah dengan membantu satu sama lain, termasuk membantu Bruce. Keesokannya, Bruce terlihat termenung di ujung besi konstruksi, menolak menemui para investor yang datang, dan ketika orang-orang itu pergi, seseorang mendatanginya, memanggilnya, dan orang itu adalah Jack Grimm. Tahu siapa dia sebenarnya, Bruce segera menyerang, tapi dengan mudah Jack menghentikan itu, mengakui kalau dialah orang yang menciptakannya, yang pada awalnya hanya untuk candaan, tapi sekarang dia terkesan pada Batman, bahkan merasa dia tidak bisa hidup tanpanya. Dan sambil mengeluarkan bentuk iblisnya, Jack berkata kalau dia ingin mereka terus berdansa seperti ini selamanya. Melihat Jack berubah, Bruce berkata dia tidak takut, tapi ketika Jack berteriak, Bruce refleks mundur dan jatuh yang membuat Jack tertawa serta menahannya. Jack berkata kalau Bruce tidak boleh mati, tidak sampai Batman mencapai potensi maksimalnya, dan akhir dari Batman bukan di tangan Bruce, melainkan di tangannya. Dan di Arkham, di ruangan Transmutation dan Plasticity, tangan-tangan di sana terlihat menciptakan sesuatu yang membentuk Absolute Batman.